sebentar lagi kita akan mulai belajarnya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channelnya dan like video-videonya. Share juga ke teman ya, agar kita bisa belajar bersama. Pertama-tama yuk kita tonton video berikut ini. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan ungkapan-ungkapannya. Excuse me, I have this product. Where can we find the nutrition facts? We can find on the back of the product. Okay, thank you. This is the nutrition facts. In the nutrition facts, we can find the serving size, amount of calories, the nutrients, and the footnote. Can you explain about the information on the label? Okay, I will explain the label. The label is on the back. This is the drug facts. There are active ingredient, the uses, the warnings, the directions, the other informations, also inactive ingredients. Oke, tadi kita sudah tonton dialognya. Agar lebih paham, mari kita saksikan kembali videonya. Kali ini perhatikan ucapan-ucapannya. Yuk kita tonton videonya. Excuse me, I have this product. Where can we find the nutrition facts? We can find on the back of the product. Okay, thank you. This is the nutrition facts. In the nutrition facts, we can find the serving size, amount of calories, the nutrients, and the footnote. Can you explain about the information on the label? Okay, I will explain the label. The label is on the back. This is the drug facts. There are active ingredient, the uses, the warnings, the directions, the other informations, also inactive ingredients. Oke, kali ini kita akan mempelajari food label ya. Food label yang pertama, apa yang akan kita temui di food label? Yang pertama adalah name atau brand of the product, atau merek dari suatu produk ya. Nah, di sini kita lihat contohnya adalah ada brand namanya di sini Sigma Chocolate Bar ya. Jadi yang menjadi name of the product adalah Sigmanya ya, merek coklat tersebut ya. Itulah name of the product. Berikutnya adalah description atau penjelasan seputar produk ya. Dari merek ini kita lihat descriptionnya adalah coklat bar. Jadi yang namanya deskripsi suatu produk adalah produk itu sebagai apa ya, bukan mereknya tapi produknya berupa makanan apa, seperti itu ya. Oke, yang berikutnya adalah ingredients atau bahan-bahan pembuatan suatu makanan ya. Untuk label yang ini, ingredientsnya adalah cocoa, water, and salt. Ya, itulah ingredients dari brand Sigma ini. Oke, yang berikutnya adalah konten atau amount ya, jumlah atau berat suatu produk. Untuk di label ini kita lihat kontennya adalah 33 gram ya. Kita bisa lihat di sana kontennya 33 gram. Oke, untuk yang berikutnya adalah direction to store ya, atau saran penyimpanan. Di label ini kita lihat direction to store-nya adalah put in dry cool place, taruh di tempat yang dingin ya.
Berikutnya adalah expiration date atau tanggal kadaluarsa. Untuk di label ini expiration date-nya adalah best before December 2020 ya. Oke, yang berikutnya adalah nutrition facts atau kandungan gizi di dalam makanan tersebut ya. Oke, kita akan bedah sedikit nutrition facts. Yang pertama adalah serving size atau takaran saji. Berat atau banyaknya volume makanan untuk sekali konsumsi. Biasanya ukurannya oz ya, situ O dan Z oz atau ons. Berikutnya adalah serving per container atau jumlah penyajian. Berapa kali makan kita bisa menghabiskan satu kemasan penuh dari produk itu. Yang berikutnya adalah amount per serving ya, jumlah zat di makanan per sajian. Kemudian daily value atau angka kecukupan gizi atau persentase pemenuhan nutrisi. Biasanya dia per hari ya. Oke, selain itu kalau di label obat kita bisa menemukan active ingredients ya atau zat aktif dan fungsinya. Jadi ini hanya ada di label obat. Oke, masih di label obat kita bisa menemukan uses atau khasiat atau kegunaan. Khasiat atau kegunaan ya, uses ini hanya ada di label obat. Oke, masih di label obat kita bisa menemukan warning atau peringatan atau waspada. Biasanya isinya hal-hal resiko-resiko yang mungkin terjadi jika mengkonsumsi obat tersebut ya. Jadi warning, peringatan atau waspada hanya bisa ditemukan di label obat ya. Walaupun ada beberapa juga yang di label makanan. Yang berikutnya masih di label obat adalah direction atau dosis atau aturan pakai ya. Isinya berupa aturan atau jadwal atau berapa jumlah obat yang harus kita konsumsi. Untuk umur berapa konsumsinya, ya itu hanya ada di label obat ya, dosis ini. Oke, berikutnya adalah sedikit tambahan yang biasanya muncul di label ya. Yang pertama adalah shake well before use atau kocok dahulu sebelum diminum. Biasanya di label obat ya ini ya. Kita harus mencampur obat tersebut, dikocok sebelum diminum. Kemudian juga adalah do not accept if the seal is broken. Jangan diterima jika segel rusak ya. Ini biasanya ditemukan di label obat dan makanan juga ya. Kemudian adalah replace cap after use, tutup kembali setelah digunakan. Masih biasanya ini digunakan di label obat-obatan ya. Replace cap after use. Kemudian yang berikutnya adalah keep refrigerated. Simpan selalu di dalam lemari es atau selalu dalam keadaan dingin ya. Oke, yang berikutnya adalah keep away from children's reach. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Keep away from children's reach. Yang berikutnya adalah store in a dry cool place. Ini sama seperti tadi ya. Simpan di dalam lemari es atau simpan tempat yang sejuk. Oke, yang berikutnya adalah for external use only. Hanya untuk pemakaian luar. Biasanya digunakan untuk obat-obatan yang tidak dikonsumsi atau hanya dipakai di luar tubuh ya. Oke, yang berikutnya adalah seek medical help if swallowed. Seek medical help if swallowed. Segera ke dokter jika tidak sengaja tertelan. Segera ke dokter jika tidak sengaja tertelan. Oke, selanjutnya adalah by physician prescription only. By physician prescription only. Hanya atau mesti atau harus dengan resep dokter. Jadi wajib dengan resep dokter. Oke, itulah tambahan-tambahan tulisan yang biasanya ada di dalam label ya. Jadi kalian sekarang sudah memahami arti tulisan-tulisan atau bacaan tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan latihan ya. Mention all parts of the label ya. Jadi kalian sebutkan bagian-bagian label berikut ini ya. Sebutkan bagian-bagian dari
label ini. Ya, silakan kalian kerjakan di rumah. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pelajaran ya. Jangan lupa untuk kembali mengulang semua materi yang sudah disampaikan. Jangan lupa pula untuk selalu berlatih kembali di rumah ya. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk selalu stay at home, wear mask, and wash your hand. Okay? See you at the next lesson, at the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.